cek dulu. Cek. Oke, udah mulai coba. Udah mulai ya? Coba ada yang cek. Oke, cek sound dulu. Mitra-mitra cek dulu, lihat komentar ya, kolom komentar. Ini kemudian ada persoalan teknis sedikit tentang suara atau soundnya. Mohon komentar apakah suara saya masuk ya, suara saya masuk. Coba di kolom komentar sambil kita menunggu sedikit teknis ya tentang sound. Cek lagi suara saya. Ya, suara saya. Udah masuk belum? Udah masuk Udah. belum? Udah. Pak Wajib coba dites dulu suaranya. Tes sudah masuk. Tes. Oke. Baik, boleh kita opening. Ya, makasih. Suara jelas. Suaranya jelas ya, alhamdulillah. Baik ya, kita mulai ya. Tadi mohon maaf ada kendala-kendala yang teknis, tapi kita alhamdulillah kita bisa mulai sekarang. Agak mundur sedikit waktunya. Mitra-mitra Nasihat Budiman dimanapun Anda berada, sekarang saya berada di Ponorogo, tepatnya di lahan porang milik Bapak Wajib. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bincang-bincang dengan Pak Wajib. Namun sebelumnya Pak Wajib silakan untuk memperkenalkan diri Pak Wajib. Iya, nama saya Wajib, alamat di Desa Juruk, Kecamatan Suko, RT 4 RW 7, Dusun Situmbal, Ponorogo. Ini luas lahannya yang di sini berapa luas Pak Wajib? 1 hektar itu Pak. 1 hektar ya. Tanamannya umur 3 bulan. 3 bulan. Kemudian ini sudah pakai NASA. Sudah. Terus caranya yang dipakai gimana dan yang pakainya apa saja? Ini kemarin untuk awal tanam kita pakai granul, kita tabur granul dulu. Habis itu kita kuai. Kita tanam umbi. Berapa jumlahnya? Jumlahnya umbi atau Super nasanya granulnya berapa? Super nasanya berapa? ini kemarin kita kasih pupuk granul itu habis 36 sak. Dengan super nasa 6 kilo dari 2 kotak. Jadi 2 kotak super nasa dengan 36 sak granul di awal tanam. Kemudian diulang lagi umur Kita harus menggunakan pupuk susulan lagi. berapa itu Pak? Separuhnya saja. Jadi berapa? Nah, sekitar 18 sak granul ditambah super nasanya separuh, berarti 1 kotak. 1 kotak atau 3 kilo Pak ya. Itu diberikan di usia 3 bulan ini Pak ya. Jadi kalau sudah usia porangnya setinggi kurang lebih 1 meteran, 90 sampai 1 meter, baru diberikan pupuk susulan ya Pak ya. Mohon maaf Pak, ini Bapak pakai pupuk makro atau kimia tidak? Saya tidak menggunakan kimia Sama sekali. sama sekali tidak boleh. Ya. Kemudian luas lahan Tahun ini kita tanam pakai umbi 1 kilo isi 4 ini Pak. 1 kilo isi 4. Ini tanaman yang keberapa Pak? Ini hitungannya tanaman yang kedua. Tanam yang kedua. Terus kemudian kalau Bapak disuruh milih, Bapak milih nanam pakai kata atau pakai umbi kalau pilihan? Kalau saya cenderung dari umbi. Kenapa Pak? Karena tanamannya untuk perawatan lebih mudah sekali. Gitu. Lebih mudah umbi. Perawatannya mudah sekali. Boleh tahu Pak, ini kan Bapak sudah yang kesekian kali nanam ya. Kalau pakai NASA, produk NASA, katanya yang akan keluar per tanaman kira-kira berapa Pak? Kalau kita pakai NASA berarti kan kelihatan nih sudah mulai Ini ada katanya atau ini? Sudah ada itu. Nah, itu ada. Kira-kira akan keluar berapa Pak? 1 batang. Ini nanti calonnya kalau juga ada paling 10 ini nanti. 10 yang pakai NASA. Yang tidak pakai menurut Bapak yang sebelumnya itu Mungkin cuma 5 atau 6. nggak nyampe 10 ya, separuhnya ya. Oh, kemudian pertumbuhan tanamannya kira-kira gimana Pak? Kalau dilihat dari pertumbuhannya lebih seger pakai NASA juga kan. Oh, lebih hijau kayak gini ya, yang kita lihat ini ya, sepanjang kokoh. mata ini ya, gitu ya. Oh, gitu. Kemudian kalau yang nggak pakai? Ya mungkin agak kuning sedikit, warnanya kuning sekali. Oh, kuning sekali. Ini Bapak pakai pupuk kandang? Kalau ini tidak, yang di bagian ujung sana, Di sebelah tapi sana, sedikit sekali. belakang Pak. sana. Berapa itu pakai Pak? Mungkin cuman 5%, sedikit sekali itu kan ada daripada kita buang di rumah kan. Ada berapa itu, sekitar berapa sak atau berapa kilo? 150 sak. 150 kilo. 150 sak tapi tersebar di mana-mana. Untuk 15 hektar maksudnya. Gitu. Oh, gitu. Tapi itu hanya untuk lahan-lahan yang tertentu yang pojok-pojok musimnya gitu ya. 150 sak atau 150 kilo tadi? 150 sak. Berapa kilo? 15 hektar. 1 sak berapa kilo? 1 sak kira-kira berapa kilo Pak? 35 itu Mas. 35 ya. Jadi dibagi kurang lebih 15 hektar ya. Ya 5 kali 100. Oh, gitu.
Pak, ini kalau boleh tahu Pak, kalau Bapak panen pakai NASA kira-kira berapa nih Pak? Berapa ton umbinya? Ini panen yang pertama apa yang kedua? Ini panen yang kedua, Berarti kira-kira berapa ton? sekitar 100 lebih sedikit ya. 100 ton lebih sedikit. Iya. Jarak tanamnya kurang lebih 30 sampai 35 ini. jadi isinya kurang lebih sekitar 60.000 60.000 umbi. Keluar sekitar 100 ton per hektar. per hektar. Panen yang kedua. Wih, luar biasa. Harganya berapa kalau boleh tahu? Ini kemarin kita coba sekitar 5,5 sampai 6.000 saja. Basah, Basah. bukan kering ya. Bukan. Kalau umbinya, harga umbinya per kilonya ada pesan apa? Biar Bapak terkenal di Facebook loh Pak. Pak Wajib terkenal di Facebook tuh. Mic-nya Pak Adi jaga. Ya, oke. Ya. Berapa harga umbinya waktu tanam awal? Ubi bibitnya ya? Ah, ah. Sekitar 30.000 sampai 38.000 per kilo. Per kilo. Berarti kalau untuk 1 hektar butuh berapa duit? Kira-kira. Kalau kita ngambil bijian saja, ini kan 60.000, berarti kalau isi 41 kilo kita bagi berapa itu ya? 20.000. 20.000 biji umbi. 60.000 Nah, bagi 3. Kalau bagi 4 ya kurang 20 lebih kali 30. Nah, Banyak kalau beli. 600 Ini kan ya? nggak beli kemarin. oh enggak beli ya? Nggak beli. Dari mana? Kita kan budidaya bibit kan Pak. Oh, budidaya bibit juga. Jadi kalau ada yang butuh bibit bisa hubungi Pak Wajib ya. Benar sekali. Jadi bibit umbi atau bibit katak ketemu dengan Pak Wajib nanti kalau orang mau cari. Bibit umbi saja. Karena untuk tahun ini kita sudah melakukan apa itu? Persemaian bibit dari kata sekitar 5 sampai 6 ton itu ada. Oh, ada ya, ada bibit ya. Jadi kalau pengen bibit bisa hubungi Pak Wajib di Ponorogo Mas, ini ya. cek suaranya lagi ya Mas. Oke. Kemudian Pak, ini boleh saya tahu Pak, Bapak nanti jualnya kemana? Kita jual ke pabrik karena sudah kontrak kita. Sudah kontrak ya Pak ya. Terima orang dari luar nggak? Tapi kalau perlakuannya kurang jelas saya nggak berani loh Pak. Oh, karena permintaan dari pabrik khusus ya Pak ya. Apa kira-kira Pak permintaannya? Itu kita harus non kimia, berarti kita harus pakai pupuk organik juga. Kalau ada kesalahan pakai kimia, pabrik juga nolak. Ada kelihatan kalau pakai kimia. Kelihatan sekali. Kemudian ukurannya? Ukurannya paling rendah itu 2 kilo sudah masuk. Akhirnya satu umbi 2 kilo, 2 kilo ke atas. Oh, kalau ini ada berapa kilo Pak kira-kira satu umbi yang pakai NASA ini? 2,5 kilo sampai 3 kilo saja. Yang tanam musim pertama. Tanaman pertama kan cuma 10 cm. Tanaman pertama umbinya beratnya berapa? 2 on sampai 3 on. 2 on sampai 3 on. Sekarang sekitar 2 kilo sampai 3 kilo nanti panennya. Iya. Oh gitu. Tapi yang kita tanam kan cuma berapa persen ya Pak? Ini sekitar 20%. Yang sisanya kita lempar keluar. Kemana Pak? Ya kita jual atau kita tanam sebagian, ada yang ambil. Oh begitu. Jadi umbinya kita ambil sendiri untuk ditanam sendiri. Ya. Ya, cek lagi suara ya teman-teman. Ini suara saya kedengaran? Masih ya kayaknya ya. Ya, kalau mungkin ada yang kurang jelas dengan suara saya, mohon beri komentar di bawah ya teman-teman ya. Ini kita cerita porang di daerah Sooko, Ponorogo ya, yang beliau miliki pribadi kurang lebih sekitar 10 hektar, yang dia sewa kurang lebih 5 hektar. Benar Pak? Benar. Jadi beliau dulunya adalah awalnya seorang yang bekerja di bangunan, benar? Betul Pak sekali. Wajib, benar begitu? Iya. Ya, dan sekarang beliau bertanam porang ya. Tapi mohon maaf Pak, ini tenaga kerjanya kira-kira ngaturnya gimana Pak? Bapak bisa cerita Pak Wajib? Berarti untuk ngatur hari ini begitu. Jadi kalau ini butuh luas 1 hektar butuh berapa orang Bapak nanam? Berarti kita gunakan 15 tenaga saja. 15 orang tenaga untuk nanam. Berarti selesainya berapa hari? 10 hari selesai. 10 hari 1 hektar. Untuk 15 hektar berarti nanamnya Kita kalikan 10. Kalikan 10 ya. Oke, gitu. 150 hari. 150 hari. Ya kurang lebih sekitar 3 bulan baru selesai teman-teman ya. Jadi luar biasa tenaga kerjanya akan ngikut Pak Wajib ini kurang lebih 150 hari kerja ya. Kalau ada kegiatan lain tentu saja akan berhenti atau bikin izin dulu dan sebagainya. Nah kemudian untuk pemupukan tadi orangnya juga pakai tenaga kerja ini atau sendiri?
Pemukul pakai tenaga juga, tenaga kerja itu. Pakai tenaga kerja ini. Kalau untuk panennya pakai tenaga ini juga. Pakai tenaga itu juga yang terus-terusan itu. Terus-terusan itu ya. Jadi Bapak kayaknya sudah memperkerjakan hampir selama 1 tahun ini, berarti 15 orang ini kerja sama Bapak terus ya? Iya, putar terus itu Pak. Putar Nggak terus ya? berhenti. Oke. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Wajib untuk teman-teman porang mania di seluruh Indonesia? Saya cuma mengingatkan saja, jadi untuk tanaman porang kita tetap jangan pakai kimia. Hindari dari kimia saja. Biar hasilnya lebih berkualitas, terus nanti bisa diterima di pabrik. Ya, Itu. Pakai NASA nggak kira-kira? Ya, Sebaiknya pakai seharusnya NASA, Pak, pakai ya? NASA kan. Itu pupuk organik seperti yang kita pakai kan. Itu nggak pakai pupuk kandang ya, karena Nggak sedikit sekali ya, karena hanya untuk tambahan ya. Baik teman-teman semua, ya demikian tadi bincang-bincang kita disertai dengan teman-teman dari Wonogiri. Dari mana saja nih Pak? Ponorogo saya, Pak. Ponorogo. Wonogiri, Pak. Wonogiri, belakang juga ada dari teman-teman Wonogiri. Hai, apa kabarnya? Ya, kita dibantu oleh teman-teman leader dari Ponorogo dan dari Wonogiri. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan informasi yang positif untuk teman-teman porang mania. Dan nanti kita ikuti program Facebook Live di tempat yang lain, di waktu yang lain. Terima kasih. Pertanyaan. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, ya silakan. Penyakit Pak, penyakit apa yang sering ada? Oh iya, ini ada pertanyaan dari komentar ya barangkali ya. Pak, mohon maaf ini saya langsung aja tanya sama mumpung masih ada di sini. Penyakitnya apa Pak yang ada di sini? Bentar ya. Kalau khususnya tanaman porang itu kayaknya penyakit nggak ada, Pak. Penyakit nggak ada. Kalau hamanya? Paling ya jamur kan. Tapi kan kita sudah melakukan Jamur atau hama? pencegahan jamur sedikit itu. Jamur atau hama? Kalau hamanya kayak nggak ada loh. Ulet tadi yang gede-gede ada nggak? Sedikit. Itu cuma sedikit. Ada tapi sangat-sangat sedikit ya. Artinya kalau cuma dibetesi aja bisa kira-kira gitu ya. Karena porang itu kalau sudah kita perlakukan secara organik itu pahit loh Pak. Oh pahit. Saya nggak mau lah ulat itu. Oh pahit. Berbeda dengan Kalau hamanya sangat sedikit, kalau jamurnya? kita kendalikan di awal juga. Oh pakai dolomit nggak? Itu supernanya sudah. Pakai supernasa saja. Iya. Pakai dolomit nggak? Enggak Jam. Oh enggak, berarti pH-nya mungkin masih agak normal ya. Baik. Ya, ada lagi komentar di bawah teman-teman. Barangkali ada pertanyaan langsung kita live, langsung saja kita tanyakan. Untuk pengolahan lahannya pakai apa saja Pak? Pengolahan lahan Pak, ini ada teman-teman Facebook yang tanya untuk pengolahan lahan. Bisa diceritakan dari awal, ngolahnya gimana? Pakai traktor kecil saja ini yang itu cakar baja itu sama cangkul juga. Itu ngolahnya berapa hari? Sekali lare atau 2 kali lare? Lariannya dicangkul atau gimana? Berarti kita traktor sekitar 2 hari langsung dikejar sama cangkul itu. Jadi 1 kali putar atau 1 kali jalan? 2 kali jalan ini. 2 kali jalan 1 hari. Nah, kemudian habis itu besok kita tanam langsung. Yang bikin larian ini, Acur urusan ini cangkulnya berapa hari? Sekitar 8 hari. Jadi digaru golak balik 1 hari atau 2 hari. 2 hari saja. Kemudian nyangkulnya berapa hari? 8 hari. Berarti 10 hari untuk pengolahan tanah. Ya, itu jelasnya ya teman-teman mitra yang menanyakan melalui komentar. Barangkali ada komentar lain. Pupuknya apa aja Pak? Pupuknya NASA. Pupuknya waktu NASA pengolahan tadi disampaikan ya, supernasa sama granul. 36 sak granul dan 6 kilo supernasa di awal tanam. Kemudian 3 bulan berikutnya atau tanaman sudah setinggi sekitar 90 hingga 1 meter, diberikan separuhnya yaitu 18 sak granul dan 3 kilo supernasa tanpa pupuk makro. Pupuk kandangnya sangat sedikit, 150 sak, masing-masing sak kurang lebih sekitar 35 kilo untuk 15 hektar. Jadi dibagi untuk 15 hektar, jadi sangat sedikit. Begitu ya untuk lebih jelasnya. Kemudian ada komentar lagi yang lain atau pertanyaan dari komentar, silakan. Jadi apa saja Pak yang diberikan pupuk nasanya? Supernasa sama granul yang di bagian bawah, tapi Ya, ada yang disemprotkan nggak Pak? Produk nasanya ada yang disemprotkan nggak? Apa saja yang digunakan Pak? Oh itu Pak, kita pakai VOC sama hormonik itu. Oh pakai POC sama hormonik ya, tambahannya adalah POC sama hormonik ya. Dosisnya Pak? Itu untuk per 20 liter itu hormonik kita kasih 6 tutup. 6 tutup hormonik, kemudian POC 4 saja cukup. 4 POC, 6 hormonik dalam 25 liter. Kalau 20 liter Pak.
dalam 20 liter. Ya, kemudian dalam 1 hektar habis berapa botol kira-kira? Itu sekitar 1 liter harmonik itu habis. Mungkin VOC-nya juga 1 liter. Kurang lebih 1 liter VOC, 1 liter harmonik. Ini disemprotnya berapa kali Pak? 2 minggu saja kalau nanti ada waktu. 2 minggu, satu musim berapa kali? 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali lebih sudah cukup. Oke. Baik, ada lagi komentar teman-teman? Ada yang belum jelas dengan cerita Pak Wajib tadi, mumpung kita masih live, silakan ya. Ini Pak, apa namanya? Lebih bagus umbi atau bibit mulai tanamnya tadi? Lebih bagus umbi atau katak Pak menurut Pak? Itu. Kalau kita lebih bagus pakai umbi. Lebih bagus pakai umbi ya teman-teman semua. 7 bulan kan cepat panen itu. Kalau pakai katak berapa bulan? Harus nunggu 2 tahun. 2 musim. Jadi kalau katak 2 musim, kalau umbi bisa kurang lebih 7 bulan atau 1 musim. Nah, 1 musim. Gitu teman-teman semua ya. Jadi ada waktu jeda untuk katak, sedangkan umbi bisa 1 musim, untuk katak rata-rata sekitar 2 musim untuk mendapatkan hasil yang bisa diterima oleh pabrik atau minimal 2 kilo per umbinya. Ya. Ya, ada lagi komentar? Barangkali ada yang pengen ditanyakan di situ. Setelah manfaat Pak, manfaat setelah pakai NASA apa saja yang dirasakan? Ini Pak Kak Wajib tadi ada yang menanyakan apa saja manfaat yang didapatkan setelah Bapak menggunakan produk NASA, baik yang ditaburkan tadi di awal dan kemudian setelah 3 bulan, serta disemprotkan 1 musimnya 3 sampai 4 kali. Kira-kira manfaatnya apa Pak? Itu bisa berarti untuk tanaman kita lebih sehat ya Mas ya, manfaatnya bagi tanaman itu. Terus panennya bagaimana? Cara pengaplikasian lebih simpel, lebih enteng, tidak perlu tenaga besar-besar, banyak-banyak. Terus panennya lebih bagus sekali, kan padat itu buat umbi porangnya nanti. Kalau menurut teman-teman yang di luar nggak pakai NASA, panennya berapa ton Pak? Mungkin separuh itu sudah bagus. Kadang-kadang bolong juga. Bolong itu berapa maksudnya? Rusak. Artinya nggak dapat hasil. Porongan nggak dapat hasil. Ya, artinya kalau kita lebih sekitar 100 ton ya. Jadi kalau yang nggak pakai NASA bisa nyampe 50 ton 50. ya. Atau mungkin malah kurang ya. Mungkin karena bisa sedikit tambah kurang lagi sedikit. Lebih sedikit ya. Itu teman-teman semua. Jadi manfaatnya produksinya bisa meningkat ya. Kemudian hasilnya bisa diterima dengan pabrik karena ukurannya dan beratnya ataupun bobotnya lebih berat, kurang lebih sekitar 2 kilo ke atas per batangnya dalam 1 musim ya, dari umbi. Ya, kemudian manfaat yang lain Pak, pada saat Bapak melakukan pengolahan tanah, menurut tukang traktornya atau tukang paculnya, sebelum menggunakan NASA itu tanahnya keras atau enggak Pak? Jadi kemarin belum masih nol ya, kan belum tersentuh pupuk kimia dari bahan granul atau yang lainnya. Itu keras sekali Pak. Kerasnya seperti apa Pak? Itu kayak kayu gitu loh, kelet gitu loh. Kelet, lengket. Iya, betul. Tanah Bapak di sini berarti lengket ya? Oh, setelah berapa kali penggunaan NASA ini Bapak rasakan gimana Pak Wajib? Baru 1 tahun saja ini sudah enak sekali. Enaknya gimana? Ini kita traktor, kalau kemarin itu perlu waktu 3 sampai 5 hari, kita cuma cukup waktu 1,5 hari sudah selesai. Traktornya? Iya. Kemudian kalau nyangkulnya? Nyangkulnya separuhnya kurang sedikit. Jadi kalau yang sebelum pakai NASA berapa hari? Bisa 20 sampai 25 hari. Kalau yang pakai NASA? 10 sudah selesai. Ngirit ya? Jadi untung ya pakai NASA ya? Ya, kalau bagi saya ya tidak berani beralih dari situ, tetap di situ terus. Maksudnya gimana? Ya, selalu pakai NASA? benar sekali. Oh gitu ya Pak ya. Bapak lihat ke sana Pak ya, biar wajahnya kelihatan. Jangan Bapak takut sama saya, dipikir nanti Bapak ini takut sama saya. Enggak, ini Bapak bicara tanpa tekanan ya Pak ya? Betul, betul. Benar. Mohon benar maaf ya, sekali. Iya. karena dipikir saya ngomongnya rada ndredeg gitu ya. Enggak ya. Tapi Bapak ngomong bicara sendiri loh ya, bukan saya yang memaksa loh ya. Benar. Ya teman-teman, ada lagi komentar barangkali yang bisa dikomentari atau mungkin ada pertanyaan untuk langsung kepada Pak Wajib ya, bukan saya yang menceritakan. Nanam porang bagusnya bulan berapa Pak? Nanam porang bagusnya bulan berapa? Langsung aja Pak Wajib. Ya. Sebaiknya untuk kita panen porang dari umbi produk itu di bulan 6 atau 7 ya Mas. Kenapa Pak? Karena untuk kadar airnya sudah agak berkurang.
Tapi yang lebih bagus lagi di bulan Agustus, Mas. Kenapa? Terus. Itu rendemennya lebih sedikit, jadi kadar airnya sedikit sekali. Artinya kalau menanam itu diupayakan supaya pada waktu menanam kita nggak nyirami seluruh lahan ini ya Pak, tapi ada hujan gitulah kira-kira. Jadi awal musim hujan lah kira-kira begitu ya Pak ya. Seperti itu Pak. Benar. Jadi kita nggak nyirami lahan, jadi sekitar bulan-bulan 8 ya, mungkin sekitar 7, 8 ataupun 9 ya kira-kira kurang lebih seperti itu. Mas, itu tadi pertanyaan gimana itu? Nanamnya kapan? Oh, salah sambung, Mas. Gimana Pak? Yang diulang ya Mas ya? Ya, boleh. oke. Ini langsung aja kok live. Salah juga minta maaf. Maaf ya, tadi lupa, saya pikir itu untuk panen umbi produk ya. Saya kedengeran gitu tadi. Bukan, nanamnya. Nanamnya bagus. Kalau nanamnya itu diawali di bulan 5 pun bagus. Terus bulan 6 bagus, bulan 7 bagus. Nah, yang penting tidak bulan Januari ya Pak. Kalau Januari tidak boleh. Kenapa Pak? Karena ada kesana Pak, biar kandungan maksudnya nampak. Cuaca sudah dingin sekali. Terus kandungan air yang di dalam tanah sudah dingin sekali. Jadi tidak bisa tunas nanti kalau di bulan Januari. Oke, kalau untuk panennya bulan berapa rata-rata? Kita kondisikan panen di bulan 7 sampai bulan 8. 7 sampai 8 di antara itu. Nah. Ini Bapak setelah nanti tanamannya rubuh baru dipanen atau masih berdiri sudah dipanen? Ini nanti sudah roboh di bulan 5 Pak. Mm-hmm. Bulan 5 pertengahan sudah roboh habis ini. Terus Bapak langsung panen atau diamkan dulu di dalam tanah? Belum dulu. Jadi berapa bulan ditinggalkan di dalam tanah? Kita nunggu tanaman berikutnya dorman dulu. Kita masa tua. Berarti di bulan 3 kita kasih jagung juga di sini. Artinya setelah bulan 5 tadi rubuh, Bapak diamkan berapa bulan sampai nanti panen? Bulan 8 juga. Bulan 8. Lihatnya ke sana Pak. Iya, lihatnya ke sana Pak. Maaf. Ya, lihatnya ke sana. Jadi bulan 5 sudah rubuh, nanti dipanen bulan 8. Jadi dormansinya kurang lebih sekitar 2 bulan. Benar. 2 bulan atau 3 bulan ya didiamkan. Kenapa? Maksudnya didiamkan kenapa Pak? Nunggu rendemen airnya tidak terlalu tinggi kan Pak. Oh begitu. Jadi untuk mengurangi kadar air di dalam umbinya. Benar. Baik. Iya. Kemudian katanya itu kalau dipanen piye carane Pak? Apakah Bapak langsung metik potong kalau sudah besar ataukah nunggu setelah rubuh dan pecah sendiri? Ini nanti kan rubuh ya Pak. Berarti ini Ya. hilang ya. Habis itu kita ambil katanya. Biar turun sendiri, biar lepas sendiri atau dipotong sendiri? Biar lepas sendiri. Jadi kalau langsung dipotong dari tangkainya kalau belum putus kenapa Pak? Itu tidak bisa jadi bibit nanti, membusuk itu. Oh, jadi teman-teman semua ini ada ilmu baru untuk teman-teman semua di Porang Mania. Ya, jangan mengambil katak yang belum lepas sendiri dari batangnya. Karena kemungkinannya adalah dia tidak bisa tumbuh dan pertumbuhannya barangkali kurang begitu bagus ya Pak ya. Ya, benar. Itu memang begitu. Pasti tidak tumbuh 100%. Tidak tumbuh 100%. Ini kesaksian dari Pak Wajib yang sudah berporang mania ya. Bertanam porang selama kurang lebih berapa kali Pak? 7 kali. 7 kali yang pakai NASA baru-baru aja nih ya Pak ya, kurang lebih sekitar 1-2 musim ya. Tetap 7 kali pun sudah pakai NASA kita. Oh, cuman beda-beda yang dipakai. Saya cuman konsumen kan, ambil-ambil di itu pesan-pesan hari ini, paling datangnya 20 hari lagi. Oh begitu ya. Oke, ada lagi apa yang ditanyakan teman-teman semua, mitra-mitra semua, mumpung kita masih ketemu dengan pelaku mengatasi jamur Pak. Oh ini ada yang tanya Pak, ada jamur nggak di sini? Ya barangkali ada, tapi kan kita sudah siasati pakai itu pencegahan jamur juga ada kan. Pakai apa Pak? Kita pakai glio juga ya. Oh pakai glio. Iya. Tadi Bapak nggak sebutin loh. Iya. Oh ya lupa ya Pak ya. Namanya lupa ya. Ini teman-teman pakai glio ya teman-teman, dari awal Super NASA tadi ditambah dengan glio. Jadi Super NASA, granul dan glio. Glionya Bapak pakai berapa? Itu kita satu sak itu saya lupa bicara tadi. Satu sak kita kasih 1 kotak. 1 sak 1 kotak, 38 sak 38 kotak. Benar. Gitu ya. Oke. Gitu teman-teman. Jadi kita mulai pencegahannya dari sejak awal ya. Jangan mengobati, kita cegah supaya jamurnya tidak berkembang dari sejak awal. Tapi akan lebih baik kalau kita juga tambah dengan pupuk dolomit atau zeolit ya teman-teman, untuk membantu supaya pH atau keasamannya tanah meningkat apabila kondisi lahan teman-teman pH-nya agak sedikit rendah atau kemasamannya sedikit rendah ya. Jadi bisa tambahkan dulu dolomit, zeolit sebelum tanam.
Kemudianlah masuk ke pemberian pupuknya, yaitu dengan Supernasa, granul, dan glio bersamaan sebelum tanam, ya sebelum ditanam umbinya ya. Kasih batas waktu kurang lebih sekitar 2-3 hari lah gitu kira-kira. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Yang di Silakan lokasi berkomentar. ini umurnya berapa Pak? Terus panennya nanti bulan keberapa? Ini lokasinya umur 3 bulan dari sejak awal, yang barangkali baru saja bergabung ini umurnya kurang lebih sekitar 3 bulan. Kira-kira yang ini Pak Wajib, ini panennya kapan, bulan berapa? Ini kita kan di bulan Desember ya, mendekati akhir tahun ya. Ini kira-kira panennya kapan nih? Tetap kita ambil bulan 8 ya Pak. Tetap bulan 8. Tetap bulan 8 kita. Jadi apapun tanamnya kita akan diambil kurang lebih sekitar bulan-bulan 8 ya. Bulan 8 itu berarti yang belum hujan ya Pak ya? Belum. Jadi sebelum hujan tiba ya? Belum. Gitu teman-teman semua. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Ya silakan komentar kalau ada pertanyaan, mumpung kami lagi di lahan porang bersama Pak Wajib. Lahan porangnya yang ditanami di sini ada sekitar 1 hektar, di atas ada sekitar kurang lebih 14 hektar, jadi totalnya 15 hektar. Tadi granulnya berapa bulan sekali Pak? Awal tanam, jadi waktu setelah digaru, kemudian tanaman sudah setinggi 90 hingga 1 meter, atau mungkin kurang lebih sekitar umur 3 bulan ya, disisipkan di situ. Oke. Gitu. Berarti totalnya apa saja? 3 pertengahan ini nanti. Oke, tambahan ya. Berarti total produknya nanti apa aja Pak? Oke. Baik, ini tadi ada yang belum terselip karena memang belum diberikan, yaitu adanya produk yang namanya Power Nutrisi. Power Nutrisi ini diberikan kapan Pak? Di waktu tanaman kita sudah menghadapi tua Pak. Umur? Sekitar umur 5 sampai 6 bulan. Kemudian dosisnya berapa Pak dalam 1 hektar? Tetap hampir sama dengan pengaplikasian apa itu Supernasa. Berarti kita kasih 9 kilo lah sudah cukup ya. 9 kilo 9 kilo Supernasa, Power Nutrisi. Power Nutrisi. Oke. Pupuk yang lain Pak? Sebelum saya lupa. Itu saja sudah cukup. Jadi saya ulang lagi ya Pak ya. Ya teman-teman semua, mungkin saya ambil kesimpulannya di sini. Kita menggunakan yang pertama di awal tanam, setelah digaru, kemudian dibuat guludan kurang lebih sekitar 10 hari, diberikanlah yang namanya ada pupuk kandang ya di beberapa tempat, di beberapa titik. Kemudian ada penambahan yaitu Supernasa ya 6 kilo, kemudian granul 38 sak, kemudian glionya sekitar 38 kotak. Ini dicampur kemudian diratakan. Kemudian setelah 3 bulan atau tanaman sudah setinggi 90 hingga 1 meter, maka akan diberikan pupuk susulan yaitu Supernasanya 18 sak, kemudian granulnya yang 18 sak, kemudian Supernasanya 3 kilo. Nah, kira-kira nanti di mendekati tanaman itu tua, kita berikan Power Nutrisi kurang lebih sekitar 9 kilo di bulan-bulan kurang lebih sekitar 5 bulan setelah tanam. Kira-kira gitu ya Pak ya. Ada yang salah dari saya? Berarti penerapan apa itu tadi? Power itu di bulan 3 saja Pak, dijelaskan 3 pertengahan sudah bagus itu. 3 pertengahan itu maksudnya bagaimana lebih jelasnya? Bulan 3 Januari, Maret, bulan Maret, pertengahan Maret ya Pak. Setelah bulan berapa bulan tanam? Hampir sama, berarti 5 sampai 6 bulan. Itu tadi yang saya sampaikan, berarti urutannya adalah awal tanam 3 bulan dengan Supernasa, 5 bulan lagi Power Nutrisi atau bulan-bulan sekitar bulan 3. Ya, demikian tadi mitra-mitra yang budiman teman-teman ada pada. Terima kasih teman-teman semua ya, mudah-mudahan sukses teman-teman semua. Teman-teman porang juga mudah-mudahan sukses dengan menggunakan teknologi dan produk dari NASA. Kita ketemu lagi di lain episode dan lain tema. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, Pak. Karena memang kita pakai power juga.
power.